Saya kan biasa kalau punya firasat, itu kalau punya firasat pasti harus selalu saya ungkapkan di sosial media. Itu pertama kali yang buat saya dilema. Karena saya dapat firasat ada teman saya yang berselingkuh. Nah, ini saya posting di Instagram. Saya tanya netizen, menurut kalian saya sampaikan nggak ya sama teman saya? Kalau ditanya pada saat itu, tahu nggak temannya itu Oki? Nggak tahu sama sekali. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Tapi tiba-tiba ternyata akun gosip Lambe Turah naikin tuh. Nah, semua netizen pada kaitkan sama firasat saya. Saya belum ngeh juga. Nggak lama Mbak Okinya komen di Instagram, Wirang minta nomor telepon dong. Masih yang lama atau udah ganti nomornya, gue mau telepon. Itu gue juga nggak ngeh juga. Jadi gue belum balas. Akhirnya nih karena baca komen netizen, oh ternyata itu firasat buat Oki. Barulah saya DM-an lagi sama dia. Nah, itu yang diposting Mbak Oki di Instagram dia, itu menggambarkan tentang, lo masih ingat gak sih firasat 2 tahun lalu gitu. Itu masalahnya. Tapi firasat itu berarti 2 tahun lalu itu pas Mbak Oki sudah lagi mesra-mesranya. Karena gini, saya awal kenal itu kurang lebih tahun 2018. Nah, itu obrolan 2 tahun lalu. Jadi saya nggak sengaja, dia bilang, Wir, kamu kan sering bacain firasat nih sama artis-artis, kata dia. Mau dong saya difirasatin, kata dia gitu. Tapi bener deh saya firasatin gitu. Tapi jangan deh, nanti gue kepikiran, dia bilang gitu. Karena dia udah terlanjur ngomong gitu, firasat tuh kan sukar dijelaskan. Tiba-tiba aja visual, saya bilang, lo hati-hati ya, nanti hubungan lo ini bisa berpisah dan ada yang selingkuh dalam hubungan kalian. Dia langsung bilang nggak mungkin, karena sekarang gue lagi mesra-mesranya sama pasangan gue. Siapa yang selingkuh? Gue. Emang gue ada karakter selingkuh begitu. Terus gue bilang, ya bukan, kalau lu setia banget orangnya, tapi ini masalah lebih besar dari ini, gue bilang begitu. Itu awalnya dulu. Makanya dia posting tuh di instastorynya dia bilang, awalnya kan dia bilang kan dia nggak percaya sama firasat awalnya. Saya juga lupa juga saat itu. Akhirnya kita ngobrol di DM mengingatkan itu sebenarnya. Tapi setelah ramai ini udah mulai komunikasi lagi sama? Nggak ada, saya nggak ada komunikasi banyak, cuman yang DM itu aja. Karena tapi dia bilang, Wirang, gue butuh ketemu, gue butuh ngobrol. Karena dulunya gue nggak percaya sama firasat lo, tapi ini kejadian. Dia bilang, jadi gue harus butuh ngobrol. Akhirnya gue kasih saran, jangan dulu sekarang, lo tenangin diri dulu, lo sabar dulu. Nah, gue lihat kenapa dia nggak banyak bicara di sosial media kan. Ada juga yang netizen bilang sama saya, Wirang, lo hati-hati ya bikin firasat tanpa bukti. Nah, terus saya firasatin lagi tuh, nanti bukti ini akan muncul ke media banyak sekali, ramai bukti-bukti itu muncul. Nah, baru dia bilang, ini bukti-buktinya udah banyak sekali, saya butuh ketemu kamu nih, mau ngobrol. Jadi saya bilang, nanti dulu deh, kamu tenangin diri dulu gitu. Tapi di firasat itu ada sosok wanita itu? Tidak ada sama sekali, karena firasat itu cuma bilang akan ada teman saya. Saya kan selalu terbiasa kalau buat firasat itu tidak lama kejadian. Tapi ini durasinya lama di 2 tahun? Iya, cukup lama, 2 tahun. Jadi ramalannya 2 tahun, tapi begitu saya buat lagi firasat ada teman yang mau selingkuh di sosial media, nggak lama beritanya muncul lagi. Bang, lu ngerasa ini gak sih kaget terus bakal jadi seviral ini perawan sekarang? Bingung juga ya menanggapinya, nggak menyangka juga kok jadi rame nih. Makanya agak aneh juga nih, yang selingkuh kan bukan gua, kalau gua yang ditanyain, dikejar-kejar wartawan. Tapi kayak agak merasa bersalah nggak sih setelah membaca film? Tidak merasa bersalah karena firasat seperti itu, karena saya selama ini setiap berfirasat, saya rasa firasat itu bisa membuat orang untuk lebih sadar diri, lebih menjadikan itu peringatan untuk mereka lebih mawas diri, itu aja.